dibilangin. Pokoknya orang tua bilang A, kalau dibilangin saya gak akan lakuin. Meskipun tahu saya itu benar, saya gak akan mau lakuin. Kadang-kadang disuruh. Saya gak suka disuruh-suruh. Keras kepala Tuhan, saudara. Pada masa itu saya gak tanya Tuhan, saya gak libatkan Tuhan. Saya lari kayak Yunus. Saya resign dari Gereja Tiberias tanpa berdoa, tanpa bertanya. Saya kerja di luar. Saya kerja jadi seorang HR consultant, atau dikenal sebagai mungkin ya sales lah mirip-mirip, saudara. Saya kerja di salah satu perusahaan. Saya bekerja jadi tim sales itu selama 1 tahun. Pada masa itu saya mengalami yang namanya zero sales. Tidak ada penjualan satupun. Saudara, kalau orang yang mungkin saudara yang kerja di bagian sales, 1 bulan, 3 bulan kagak dapat penghasilan, itu udah dingin, saudara. Kenapa? Udah pasti dipecat. Tapi pada masa itu kasih karunia Tuhan besar banget buat saya. Meskipun saya masih belum tanya sama Tuhan. Saya masih terus paksain kerja. Akhirnya apa yang terjadi? Selama hampir 2 tahun saya bekerja, zero sales. Zero sales, saudara. Ternyata badai yang dialami sama Yunus, dialami sama saya. Badai ini bukan hanya datang ke dalam kehidupan saya, namun badai ini datang ke perusahaan saya. Kantor 2 tahun salesnya jelek, udah pasti bermasalah. Kena badai yang namanya badai PHK. Saya berpikir udah pasti saya, karena kenapa? Karena saya zero sales. Saya punya teman-teman yang lain lebih baik daripada saya, jauh lebih baik daripada saya. Saya berpikir, kenapa ya Tuhan? Apa yang saya kerjakan kenapa nggak dibuat berhasil Tuhan? Kan saya pelayanan, kan saya benar hidupnya sama Tuhan. Saya jaga hidup saya, kenapa saya nggak diberkati sama Tuhan? Sampai akhirnya saya berpikir, udah saya pasti akan di layoff, nanti saya akan dipecat. Ya udahlah, memang mungkin bukan berkat saya. Sampai akhirnya saya dapat kabar ternyata bukan saya yang dipecat. Ternyata yang mau dipecat adalah rekan saya. Saya bilang ini nggak adil. Kenapa nggak adil? Karena saya zero sales. Tapi ternyata pemimpin kantor saya suka dengan kehadiran saya. Kenapa? Karena saya bangun mesbah doa di kantor saya. Setiap kantor jam 8.30 kita mulai kerja, 8.15 saya kumpulin, kita mesbah doa dulu. Kita doa, kita penyembahan di kantor. Orang-orang yang Kristen, orang-orang Katolik, kita kumpulin, kita ibadah. Jadi pemimpin perusahaan saya pada masa itu senang banget sama kehadiran saya. Sehingga saya diperjuangkan untuk jangan saya yang di layoff, orang lain yang di layoff. Tapi saya pikir ya nggak adil. Kenapa nggak adil? Karena dia punya tanggungan yang lebih besar daripada saya. Dia punya istri, dia punya anak-anak. Nggak adil kalau dia yang di layoff, saya yang masih bertahan. Saya bilang ini nggak sehat, ini nggak benar. Saya kira mulai saya bilang, saya minta maaf sama Tuhan. Kenapa? Karena saya lari dari Tuhan. Saya nggak libatkan Tuhan, saya nggak tanya sama Tuhan. Saya berpikir apa yang saya pandang benar, apa yang saya pandang baik, apa yang saya pandang masuk akal di otak saya lakuin. Saya nggak tanya Tuhan, saya lari dari Tuhan. Sampai akhirnya saya mulai ambil waktu, saya berdoa, saya berpuasa selama 3 bulan. Saya bilang, Tuhan saya minta maaf. Kalau saya lari dari panggilan Tuhan, saya nggak bertanya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan mau sampaikan apa? Tuhan sampaikan sama saya. Tuhan tegur saya, Tuhan kasih tahu saya. Sampai akhirnya berjalan sampai genap waktunya 2 tahun. Akhirnya saya sadar, Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan. Meskipun pada masa itu saya masih denial, saudara. Saya bilang, Tuhan, kalau boleh saya 1 minggu saya khotbah, boleh deh. Tapi saya cuma saya tunggu kerja, saya bilang. Saya pengen punya pekerjaan supaya saya fokusnya pelayanan cuma buat Tuhan dan jiwa-jiwa aja. Gak mikirin tentang duit. Saya nggak pengen diberkati dari duit, tapi saya pengen memberkati dari pelayanan saya. Sampai akhirnya saya merendahkan hati dan diri saya minta maaf sama Tuhan. Karena saya lari dari panggilan Tuhan. Sampai akhirnya saya kembali lagi sebagai full timer di Tiberias di tahun 2017. Di tahun 2018 saya ditelepon sama mendiang Papa Riaji. Papa Riaji bilang begini, Glenn, you jadi pendeta ya? Saya bilang saya nggak akan lari lagi Pak. Saya bilang saya siap. Saya bilang saya jalanin sama Tuhan. Saya bilang terima kasih Pak, kasih kepercayaan buat saya bilang. Dan akhirnya puji Tuhan hari ini saya jadi pendeta, saudara. Puji Tuhan hari ini saya masih belum makan batu, saudara. Amin amin, terima kasih. Puji Tuhan saya masih makan nasi hari ini. Kadang-kadang suka makan bakmi, saudara. Masih baik-baik aja. Tapi ternyata saudara begini, panggilan yang datang dari Tuhan, saudara mau kabur bagaimanapun caranya, kita nggak bisa kabur. Sejauh apapun kau lari, Tuhan sanggup jumpai kamu. Sejauh apapun kamu lari dari panggilan Tuhan, apapun yang telah ditetapkan Tuhan tidak dapat terbantahkan. Panggilan Tuhan gak akan pernah gagal buat kita. Hari ini terkadang Tuhan izinkan badai dalam hidupmu, bukan karena kau jahat, bukan karena kau kurang berdoa, namun terkadang kau masih mengeraskan hatimu hari ini. Saat engkau menghadapi badai, jangan buru-buru ambil kesimpulan ini datang karena Tuhan pengen mencelakakan saya. Jangan buru-buru ambil kesimpulan Tuhan marah sama saya. Berkaca, Tuhan, apakah saya hari ini mengalami badai karena saya mengeraskan hati saya? Saya mau taat.
saya mau tunduk sama Tuhan. Saat engkau ikutin panggilan Tuhan, saat engkau nurut sama panggilan Tuhan dengan baik, Tuhan akan perlengkapi saudara dan saya. Tuhan akan berkati apa yang saudara kerjakan, lakukan, dibuatnya berhasil. Ada amin saudara. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin.